Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan singkat tentang materi pertemuan pertama oceanografi, walaupun pertemuannya sudah dilakukan 2 jam di kelas. Yang pertama itu tentang kontrak dan dasar materi kuliah. Nah, di sini ada perkenalan, kemudian sini kontrak kuliahnya, kemudian sini menjelaskan sejarah perkembangan oceanografi. Yang pertama sejarah oceanografinya, yang keduanya cabang-cabang ilmu oceanografi. Nah, sejarah oceanografi gabungan dari bahasa Yunani yang berarti samudra, yang berarti menulis. Jadi intinya itu menggambarkan kondisi di lautan, kondisi fisika, biologi, kimia, tekstur permukaan laut, gelombang, kedalaman, dan banyak hal tentang laut. Juga disebut oceanologi atau ilmu kelautan, adalah cabang ilmu bumi yang mempelajari samudra atau lautan. Ya, ini merupakan salah satu cabang ilmu kebumian yang berfokus mempelajari tentang lautan. Ilmu ini cukup mencakup berbagai topik seperti organisme laut dan dinamika ekosistem, arus samudra, gelombang, dan dinamika cairan geofisika. Jadi banyak ya, ada organisme lautnya, ada dinamika ekosistem, arus samudra, mempelajari arus kan, gelombangnya seperti ini. Kemudian dinamika cairan geofisika, yaitu cairan yang baik di atas permukaan bumi ataupun di bawah permukaan bumi. Tektonik lempeng dan geologi dasar laut, kondisi batimetri. Batimetri itu gambaran ini permukaan bumi dari dasar laut. Jadi contoh gambarannya terlihat dengan menggunakan peta batimetri. Peta yang menggambarkan di mana ada palung, ada gunung. Jadi tekstur permukaan laut itu terlihat tidak datar. Yang kemudian dan arus berbagai zat kimia fisika di dalam lautan serta perbatasannya. Jadi ada batas fisika, maksudnya ada mempelajari zat kimia dan fisika, kemudian perbatasan laut, ini perbatasan laut daerah apa, kemudian ini perbatasan laut air asin, dan kemudian juga ada bercampur dengan air payau, kemudian juga ada arus deras. Nah, perbatasan seperti itu. Sejarah awal manusia pertama kali memperoleh ilmu mengenai gelombang dan arus laut serta samudra pada zaman prasejarah. Pengamatan terhadap pasang laut dicatat oleh Aristoteles dan Strabo. Nah, awal-awal yang mempelajari oceanografi adalah para ahli ini. Mereka untuk biasanya zaman prasejarah untuk Untuk pelayaran mencari rempah-rempah atau berkunjung ke negara lain. Di situ mereka ketika perjalanan sekalian menggambarkan keadaan lautan. Awal penjelajahan samudra hanya untuk kartografi. Kartografi itu mirip batimetri, cuman kalau batimetri kan dasar muka laut digambarkan. Kalau yang kartografi ini yang laut dari yang atasnya, di atas permukaan laut. Jadi untuk peta laut lah, untuk mempermudahkan alur pelayaran. Dan terbatas pada permukaan saja ya, dan hewan-hewan yang terjadi oleh nelayan. Nah, di situ juga diceritakan hewan-hewan apa aja atau ikan apa saja yang terambil di perjalanan itu. Nah, jadi ketahui di sini ada sumber ikan apa, di sini ada apanya, ada hewan berbahaya apa. Meski pada saat itu pengukuran kedalaman laut menggunakan timah sudah dilakukan. Jadi pengukuran dalam laut itu masih menggunakan timah ataupun pemberat sederhana atau besi ya, semacam pengukur lah dari logam. Nah, ini dia batimetri, menggambarkan permukaan depan laut. Kalau ini, tapi kemudian kalau kartografi yang ini, batimetri yang bawahnya. Nah, ini dia batimetri, kelihatan mana palung, mana gunung, mana pulau. Kalau yang kartografi tentang peta. Nah, ini dia berapa jaraknya, berapa daerah mana nanti harus belok, di mana lagi memutarnya. Lebih jelas kan. Nah, ketika salah satu ahli oceanografi berlayar tahun sekian melakukan penjelajahan mereka di Pasifik Selatan. Nah, Pasifik Selatan, informasi mengenai samudra itu sendiri membentuk bagian dari laporan-laporan mereka. Nah, ketika mereka berlayar, mereka membuat laporan bahwasanya, nah seperti inilah kondisi arus, kondisi gelombang, kemudian juga bagaimana bentuk permukaannya, apakah ada tebing ataupun palung lah atau apa. Jadi kan semua dilaporkan. Kemudian James Renner menulis buku teks sebenarnya ilmiah pertama mengenai arus di Samudra Atlantik dan Hindia
pada akhir abad 18 hingga awal abad 19. Nah, dia membuat buku perjalanan tentang jenis-jenis lautan yang ada di dunia, terutama di Atlantik dan Hindia. Nah, oceanografi lah ilmu mempelajari lautan terhubung dengan pemahaman terhadap perubahan iklim global, potensi pemanasan global, dan masalah biosfer terkait. Nah, jadi dia membahas semua tentang iklim juga ada, gimana terjadi pemanasan global, apa efeknya di lautan, kemudian juga pemanasan global itu ataupun perubahan suhu di lautan berpengaruh apa saja terhadap kondisi fisik, biologi dan kimia di lautan. Nah, kemudian atmosfer dan lautan terhubung dengan adanya penguapan dan curah hujan. Jadi atmosfer, permukaan bumi dan lautan terhubung oleh curah hujan dan penguapan. Karena kan nanti air laut menguap dan kembali jatuh ke lautan melalui hujan. Jadi lebih terhubung. Kemudian serta kondisi termal atau panasnya matahari. Tekanan angin adalah penggerak utama arus samudra. Ya, arus samudra itu digerakkan oleh tekanan angin. Sementara samudra adalah penyerap karbon dioksida. Nah, maksudnya itu lautan itu bisa menyerap karbon yaitu melalui fitoplankton. Fitoplankton kan dia tumbuhan, jadi berfotosintesis, jadi dia menyerap karbon dioksida. Semua faktor ini khusus berhubungan dengan pengaturan biogeokimia laut. Jadi semua ini terhubung dengan biologi geokimia lautan. Cabang-cabang oceanografi itu ada oceanografi geologi yang mempelajari lautan, misalnya mikroba lautan, interaksinya ekologisnya dengan samudra. Maksudnya ada mikroba, ada hewan laut, ada terumbu karang, ada ikan-ikan kan. Kemudian kalau kimia itu lebih ke yang karbon tadi, penyerapan karbon di lautan. Kemudian zat-zat kimia lain yang terdapat di laut untuk dekomposisi ataupun apakah untuk respirasi atau ke tingkat oksigennya. Jadi zat-zat kimia di lautan atau kandungan kimia. Ada oceanografi geologi itu mempelajari tentang samudra, tektonik, lempeng, dan paleoceanografi. Tektonik lempeng itu pergerakan lempeng yang di lautan, kemudian juga bentuknya lautan seperti apa, ada gunung laut, ada palung, kemudian bagaimana terbentuknya awal mula daratan yang menjadi dasar lautan. Ini semua dipelajari di oceanografi geologi. Kemudian ada oceanografi fisik itu lebih mengutamakan tentang pasang arus, gelombang, atau kekuatan arus, kemudian bagaimana kecepatan gelombang, lebih ke fisik atau energi lah di lautan. Oke, sekian aja materi yang pertama. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.